untuk menuju ke kursi tempat dudukku, jadi ini harus panjat seperti ini, dan ini dia untuk kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jepara. Ini pasti ada yang komen nih, Mas Arkan kemarin baru dari Jepara, sekarang kok tripnya ke Jepara lagi. Sebenarnya kemarin H+1 setelah aku melakukan perjalanan dari Jepara ke Jakarta, itu aku mau ke Jogja dan mau mencoba bus Santoso. Tapi ketika aku kontak ke agen Santoso Grogol ya, baru dibalas 1 hari kemudian. Jadi akhirnya aku tidak jadi naik bus Santoso dan akhirnya aku ikut temenku yang kebetulan lagi ada perjalanan ke Jogja juga pakai mobil. Itu udah kedua kalinya aku berencana naik bus Santoso tapi agennya tidak membalas dalam waktu yang wajar. Maksudnya baru dibalas H+1 itu wow, wadidaw sekali. Sedangkan hari gini kita bisa pesan tiket dengan hitungan detik lewat online tentunya. Tapi banyak kok bus-bus zaman sekarang yang sudah ada customer service yang balasnya dalam hitungan detik juga. Contohnya seperti sekarang aku naik bus Rimba Raya. Ini aku tidak di-endorse ya sama Rimba Raya, tapi aku mau mengapresiasi aja untuk call center atau customer service-nya dari Rimba Raya yang bales chat aku cepet ya, nggak pakai nunggu berjam-jam, terus juga langsung dikirimin untuk pembayarannya. Dan seperti biasa, aku kalau mau naik bus, biasanya aku tuh cari dulu call center customer service atau agennya. Ini aku kontak ke customer service-nya dari Rimba Raya, karena aku tidak mendapatkan untuk nomor telepon dari agen Rimba Raya yang akan aku naiknya nanti dari Tanjung Priuk. Makanya kenapa sekarang aku ada di garasinya Yutrans, teman-teman. Jadi Yutrans ini dia banyak sekali sewanya, busnya jalan terus, karena salah satunya adalah customer service-nya itu fast respon, jawabnya cepat. Karena kita sebagai customer, kita tuh kadang memang resenya customer ya. Ini aku fair-fairan aja, resenya customer itu pengen dibalas secepat-cepatnya, karena kadang kita customer juga kan bukan cuma end user, tapi kadang kita dimintain tolong sama orang lain dan orang lain itu butuh jawaban cepat. Nah, customer service yang jawabnya cepat itu zaman sekarang sangat dibutuhkan. Jadi kalau caseku kemarin yang dibalasnya H+1 itu di 2025 itu sangat wadidaw sekali sih. Mau beli tiket bus, dijawabnya H+1. Sekarang, kita telat hitungan menit aja, kita udah bisa berpaling ke bus lain, contohnya, gitu kan. Jadi semoga ada timnya dari bus Santoso yang nonton video ini dan bisa mengcopy info dariku untuk bisa diteruskan mungkin ke agen-agennya supaya bisa lebih cepat merespon WhatsApp pesan dari customernya, gitu. Oke, jadi sekarang aku siap-siap karena busnya itu dia datang atau berangkatnya jam 17:20. Sekarang jam 16:20, masih ada waktu 1 jam, jadi mari kita menuju ke Terminal Tanjung Priok.
Oke teman-teman, sekarang jam 5 sore aku sudah berada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan aku juga sudah tukar tiketnya, kebalik. Ini dia, tiket dari bus Rimba Raya Marvelous Class. Jadi ini merupakan kelas tertingginya dari bus Rimba Raya dari Jakarta menuju ke Jepara. Dan mari kita lihat dulu tiketnya seperti apa. Jadi kayak gini, untuk tiket bus Rimba Raya Premium, Enjoy the Journey Together, Marvelous Class. Tuh ada gambar bus dan juga HiAce. Terus ada online ticketing rimbarayabus.co.id. Kemudian halaman pertamanya ada fasilitas armada. Tuh ya, banyak sekali servis makan, bantal selimut dan kawan-kawannya. Ada visi misi Rimba Raya Premium. Kemudian ini ada layanan pengaduan dan juga customer service. Nah, aku kemarin pesannya dari sini nih, dari customer service-nya. Terus juga ini untuk tiketnya. Tiketnya print-printan biasa. Terus ada boarding point-nya Terminal Tanjung Priok. Keberangkatannya hari ini jam 17.20. Jadi masih ada waktu 20 menit lagi. Dan aku tadi transfer ya ke nomor rekeningnya Rimba Raya. Harganya Rp330.000. Dan ini kayaknya lagi promo ya. Harusnya 370 tapi di sini hanya 330. Diskon 40.000. Kemudian di sini ada untuk pemesanannya bisa via Traveloka atau websitenya atau aplikasinya. Dan di halaman terakhirnya seperti ini, tidak ada tulisan apa-apa, hanya ada siluet huruf R dan ini kayak doodle atau bintang-bintang kayak gini teman-teman. Jadi kita tunggu busnya datang, jadwal tuh jam 17.20, masih ada waktu 20 menit lagi. Dan seperti inilah suasana di Terminal Tanjung Priok sore hari. Padat sekali teman-teman, dan di belakangku ada bus Putri Jaya. Ini sepertinya dia ke Jawa Baratan. Di sampingnya Putri Jaya ada M-Trans yang pernah aku naiki dulu dari Tanjung Priok menuju ke Malang. Kemudian di sini ada banyak bus, Murni Jaya, ada Sahabat, ada Agra, ada Budiman. Kemudian di sini ada didominasi oleh Prima Jasa dan juga Sinar Jaya. Ini Prima Jasa Tanjung Priok yang akhir-akhir ini viral ya di Instagram karena iklannya lucu-lucu banget. Teman-teman lihat deh, ini salah satu iklannya. Selamat datang di Prima Jasa Tanjung Priok Bandung. Eksekutif tarif 85.000. Ingin sampai ke Tuan Pula. Silakan naik. Jadi barusan aku baru aja di WA sama driver atau kondekturnya dari bus yang akan aku naiki. Katanya posisinya baru aja melewati Pluit. Dari Pluit ke sini ya mungkin sekitar setengah jam lagi ya. Jadi mungkin agak telat sedikit waktu sampainya di Terminal Tanjung Priok. Dan ini kalau teman-teman mau langsung beli tiketnya di Terminal Tanjung Priok untuk agen atau kantor perwakilannya dari Rimba Raya, itu ada di lantai 2. Sama seperti agen-agen bus lainnya. Jadi selain ada agen juga ada ruang tunggu di lantai 2 sana. Atau bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Ini nomor agennya Rimba Raya Tanjung Priok. Oke, jadi kita tunggu busnya datang. Jadi selain di sebelah sini, untuk Terminal Tanjung Priok itu juga ada di bagian belakang. Nih, bagian belakang gedung ini, itu ada banyak bus lainnya. Pengen sih ke sana, tapi takutnya nanti bus kita datang lagi. Jadi kita di sini aja. Masuk bus Sinar Jaya dengan nomor 4 RF. Ini bus yang pernah aku naiki dari Kalideres menuju ke Gresik. Skylander R22. Selain pernah aku coba menjadi penumpang, aku juga pernah test drive bus ini pada saat belum rilis dulu ya. Wah, kondisinya masih bagus banget. Padahal ini umurnya mungkin setahun lebih lah. Masih bagus banget ya kondisinya.
Sekarang sudah jam 17 lewat 20 menit atau jam 5 lewat 20 menit. Ini merupakan jam keberangkatan dari bus Rimba Raya dan belum ada tanda-tanda datang. Sebenarnya paling parah kalau di Terminal Tanjung Priok adalah ketika sudah di depan terminalnya. Nih teman-teman lihat ya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali. Ini mungkin udah 5 menitan nih. Nggak bergerak sama sekali. Jadi dari ujung sana itu cuma ada 2 jalur. Dua-duanya dimakan sama mobil atau kendaraan yang ke sini. Jadi untuk yang mau masuk terminal itu tidak bisa. Nah, jadi separah ini macetnya. Ini udah 5 menitan loh. Tidak bergerak. Wih, ini bus Barcolit yang pernah aku ketemu ya waktu itu di Terminal Bundar Gresik. Wah, ini menarik juga ya. Kapan-kapan kita cobain nih naik Barcolit dari Jakarta ke Gresik. Ternyata bisa dari Tanjung Priok. Ini dia teman-teman busnya akan aku naiki. Wow, bagus sekali. Ini busnya ketika masuk langsung kayak jadi pusat perhatian orang-orang gitu loh. Langsung pada ngeliatin. Nah, jadi kayaknya di sini cuma naikin aku sendiri. Jadi kita langsung naik saja karena aku tidak ada barang di bagasi bawah. Yuk, langsung masuk. Wih, tidak ada sekatnya ya. Jadi dari pintu masuk tempat kru driver langsung ke cabin penumpangnya. Aku duduknya di sini. Nah, ini PR-nya ya untuk naik. Jadi harus manjat 2 kali seperti ini. Dan ini dia kursinya. Wow. Oke, sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor 1, langsung diberikan bantal. Kemudian ada juga selimut yang besar. Ini selimutnya wangi banget deh. Ini selimutnya kayak bed cover gitu, semi bed cover. Ada bantal gulingnya juga. Dan warnanya sama semua teman-teman. Keren banget ya. Warnanya senada semuanya. Dan ini posisi duduknya tuh udah kayak zero gravity gitu. Jadi posisi dengkul kita tuh agak naik. Dari ini kursinya lebar banget. Tidak ada armrestnya. Dan ini kalau aku rebahin sampai maksimal segini. Ini posisi paling rebahnya. Ya cukup oke lah ya. Dan ini ada audio video on demand yang kita bisa atur posisinya. Nah, cakep sekali. Dan seperti inilah untuk view ke depannya. Ini dia tuh, ini audio video on demand-nya ada bracket-nya jadi kita bisa atur posisinya. Dan ini gimana cara nyalainnya ya? Kok nggak mau nyala ini si layarnya? Lah, nggak mau nyala, guys. Wah, yaudah nantilah kita coba-coba lagi ya. Terus di sini ada cup holder, terus ada tulisan tempat alas kaki, tapi kok ini nggak mau dibuka ya? Aduh, ini kalau aku paksa takutnya copot ini cup holdernya. Emang biasa aja sih ada sih, tapi kok nggak mau dibuka ya? Ya, ini ada 2 cup holder, ada 1 tempat kecil. Ini adalah lampu baca teman-teman harusnya ya, tapi copot ini si pegangannya tuh, udah patah tuh. Jadi ini lampu baca buat kita menerangi ketika malam ya. Ini harusnya berdiri nih lampu bacanya, tapi udah patah jadi ditaruh situ. Ini tidak ada tirainya. Ya, tuh. Jadi seperti ini aja. Tapi tirainya tuh ada di sebelah kiri dari tempatku supaya kita mendapatkan ruangan yang private seperti penumpang di sebelahku sana. Kemudian di sini ada sedikit tempat penyimpanan. Aku naruh tas di sini karena kita tidak ada bagasi tentunya. Terus di bagian atas ini ada lover AC originalnya dari Legacy Laksana SR3. Ini ada chargernya USB Type A dan juga USB Type C. Ini ada lampunya tapi tidak bisa dinyalakan. Ini untuk lover AC-nya yang sebelah kiri ini masih bisa diatur kanan kiri dan tutup. Sebelah kanan sudah dol, ini sudah rusak nih, jadi tidak bisa dibuka tutup gitu. Untungnya sih dia posisinya tertutup ya, karena ini interiornya dingin sekali. Nah tuh. Asli ini bus dingin banget. Sekarang masih sore, udah ketutup semua gini kaca depannya. Dan ini posisi duduk kita lebih tinggi daripada tiang penjaganya. Wah, ini ngeri-ngeri. Sedap juga ya kalau yang tidurnya tidak bisa diam, takutnya bablas ke bawah. Pantesan ini di kaca depannya tuh sampai ngembun banget. Jadi di sela-sela kaca ini dari atas itu ada AC yang keluar teman-teman. Nih, dari sela-sela sini nih keluar AC nih. Nah, makanya di kaca depan ini sampai ngembun banget. Padahal di sampingnya enggak. Tuh. Karena dia ada angin keluar dari atas. Mumpung penumpangnya masih sepi, nih aku coba ke belakang ya. Hap. Nah,
Ini bagus banget interiornya teman-teman, asli. Interiornya cozy sekali, enak sekali, wangi sekali. Dan ini di bagian tengah, di sini tuh ada toilet dan juga ada smoking area atau smoking room. Jadi seperti ini untuk smoking roomnya, ada satu bangku di sana. Kemudian seperti inilah untuk lebar dari gangway-nya. Tuh, ngepres banget untuk aku jalan ya. Jadi kalau teman-teman yang badannya lebih besar dari aku nih, jalannya harus miring-miring. Kemudian ini untuk toiletnya, coba kita buka ya toiletnya. Nah, wah kok mati lampunya. Ini dia untuk toiletnya. Toiletnya wangi sekali. Ini disemprotin ini key spray itu. Wangi banget toiletnya. Jadi toilet ini untuk lampunya dia otomatis ada sensor di sebelah sini. Terus ini lucu banget, ada kayak hiasan-hiasannya, dekor-dekor. Tuh, lucu sekali. Kemudian ini untuk klosetnya seperti ini. Bersih banget. Terus juga dia wangi sekali. Cakep toiletnya. Ya, kita kembali ke depan. Cuma PR-nya ya ini sih, dia tuh bener-bener ini ya, ngepres banget tuh. Sama pintu aja ngepres untuk lebar dari lorongnya. Nah, jadi ini untuk dispensernya, dia tuh disediakan hangat sari, susu jahe. Jadi kalau mau nyeduh bisa ke sini ya. Tuh. Dari sini. Segini teman-teman. Tuh. Jaraknya cuma segini. Sejengkal setengah jaraknya. Oke. Kita kembali ke depan. Wah, ini untuk matiin lampu toiletnya ya. Oke, jadi ini untuk si audio video on demand-nya sudah nyala teman-teman. Nggak tahu ini kenapa bisa nyala, karena tadi kita pencet-pencet nggak nyala ya. Terus juga sudah dibagikan snack seperti ini untuk snacknya. Nanti kita buka di rumah makan aja ya, karena agak ribet nih buka-buka di sebelah sini. Dan hebatnya ini semuanya tuh senada semua loh warnanya, mulai dari bantal guling, terus bantal kotak, selimut, sampai bungkus snack, semuanya tuh senada loh. Keren banget. Dan warnanya tuh bisa identik gitu loh, sama semuanya. Sampai ke sini tulisannya, tempat alas kaki, warnanya sama semua. Ini detail-detail yang luar biasa sih, yang biasa kita kurang lihat ya di bus-bus gitu. Bisa senada semua untuk warna-warna ininya. Nah, mari kita lihat untuk audio video on demand-nya. Jadi ini tuh basicnya Android ya teman-teman. Jadi ya kayak gini aja. Seperti teman-teman mengoperasikan Android, HP Android atau tablet Android. Tuh, di sini sudah terinstall YouTube, Netflix, terus wallpapernya ini wallpaper bisnya ya. Terus oh, ini ada menu-menunya. Tuh, bisa digeser-geser. Oke. Ini kita kayaknya sedang berada di sebelahnya terminal ya. Terminal apa namanya? Terminal peti kemas Tanjung Priuk. Memang di sini jalanannya agak bergelombang dan sedikit ada suara-suara dikit. Nah, jadi kayak gini. Terus ini ada Google Chrome juga. Ini untuk ke menunya mana ya? Settingnya, oh di sini. Ah, ini settingnya ya. Ini sudah terhubung dengan WiFi, jadi kita bisa setel YouTube. Kita bisa nonton YouTube tanpa harus tethering dari HP lagi, karena ini udah connect ke WiFi yang ada di bus ini, teman-teman. Nah, ya. Coba kalau kita nonton, nah kan bisa, luar biasa. Jadi si audio video on demand ini akan menemani kita kalau teman-teman bosen lihat ke depan ya, bisa nonton ini. Kemudian ini juga bisa dihubungkan dengan TWS. Tuh, kita bisa connect ke Bluetooth seperti ini. Tuh, tinggal connect ke headset atau TWS Bluetooth-nya teman-teman dari sini. Gitu ya. Ya kayak pakai Android biasa aja sih. Nah, ini kita masuk ke gerbang tol. Ini aku langsung nge-charge handphone. Jadi untuk charger Type-C-nya masih berguna dengan baik. Tapi untuk charger Type A aku belum tes. Nanti kita tes ya semua charger yang ada di atas ini. Nah, ini kita sudah masuk jalan tol. Tuh, ini jalan tol baru teman-teman.
Jam 17:48 ini kita memasuki Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bersama dengan bus Barcolit yang tadi kita ketemu di Terminal Tanjung Priok. Ada 2 dan ada 1 bus Rimba Raya. Ini yang startnya dari Terminal Parung kalau aku nggak salah ya. Ini kelas di bawahnya kelas bus yang kita naiki. Oke, ternyata dari Terminal Pulau Gebang ini cukup banyak penumpang yang naik bus Rimba Raya seperti yang aku naikin atau kelas yang tertingginya yaitu Marvelous. Jadi lumayan juga ya penumpangnya yang menuju ke Jepara atau yang dilewatinya, karena ini sampai Semarang atau Mangkang itu ada penumpangnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen naik bus ini sampai Semarang aja itu bisa menghubungi customer service-nya. Harganya berapa aku kurang paham, tapi dengan harga Rp330.000 pun dengan spesifikasi bus dan fasilitas seperti ini itu worth it sekali. Oke, jadi ini kita tunggu penumpangnya tuh. Banyak sekali ini penumpang ini yang naik dari Terminal Pulau Gebang. Dan ini untuk bagasinya teman-teman. Bagasinya cukup besar walaupun ini adalah sebuah bus sleeper ya. Besar sekali bagasinya. Kemudian di sebelah bus yang kita naikin itu ada bus Rimba Raya juga, kelas di bawahnya. Kalau yang kita naikin ini kelas yang tertinggi. Nah, ini kelas yang di bawahnya. Cakep ya? Perpaduan warnanya ini bagus banget. Nah, ini kodenya E03A. Bagus banget. Warnanya suka sih, perpaduan warnanya ya. Kalau ini dipakai body Skylander R22. Cakep sekali. Terus yang aku suka lagi adalah modifannya itu nggak rame, jadi elegan sekali. Nggak ada stiker macam-macam, nggak ada lampu macam-macam. Jadi mewahnya tuh dapat banget gitu loh. Terus semua busnya itu dilengkapi dengan CCTV. Nah, ini juga ada CCTV, bahkan ke depan. Udah kayak dashcam ya. Cakep sekali. Sekarang sudah jam 6:02. Ini kita belum diberangkatkan juga. Sepertinya masih ada penumpang yang belum datang teman-teman. Jadi sambil menunggu busnya diberangkatkan, kita lihat ini dulu ya. Ada apa aja di dalam bungkusan ini. Yuk, mari kita buka. Dan di sini tuh terang karena kita dibantu dengan lampu yang ada di sini. Ini tuh lampunya bisa diarahkan ya. Jadi kalau kita butuh cahaya ke sini, kita bisa tekan tuh. Nah, mari kita buka. Yang pertama kita mendapatkan roti. Oke. Kemudian kita dapat taro. Kemudian ini Jets. Kemudian ada Ichi-Ocha. Kemudian ada lagi air mineral Trevor. Nah, kayaknya udah habis ya. Ya, tuh. Sudah habis. Jadi inilah yang kita dapatkan ya. Ada 5 item ya. 1, 2, 3, 4, 5 item yang kita dapatkan di dalam bungkusannya ini. Ini bungkusannya juga bagus banget ya. Bisa kita simpan dan pakai berkali-kali. Nah, ini aku coba hubungkan TWS ku nih ya, ada namanya Jabra Elite 2 dan langsung pairing. Oke, bisa. Jadi ini aku bisa mendengarkan suara dari audio video on demand-nya dari sini ke headset atau ke TWS. Gampang banget ya. Ini cara pakainya sama kayak cara pakai
HP Android pada umumnya aja sih. Tuh, langsung bisa kita nonton YouTube di sini. Ya, kita setel si ini aja nih. Si Raditya Dika sama Mongol Stress. Kemudian untuk atur volumenya ada di sebelah sini ya. Ini untuk mengecilkan volume dan di sebelah sini untuk membesarkan volumenya. Gitu. Oke, mantap sekali. Jadi kita bisa YouTubean sepanjang jalan. Dan sekarang jam 18:13 akhirnya kita mulai bergerak mundur dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi kita berhenti cukup lama ya, setengah jam lah ada ya. Dan ini yang Skylander R22 yang Victorous Class malah belum berangkat ya. Jadi lama sekali ya berhenti di Terminal Pulau Gebang ini. Kalau bus yang kita naikin sih tadi karena ada penumpang yang belum datang aja sih. Tuh lihat, berhenti langsung full lagi si kacanya dengan embun. Saking dinginnya ini di bagian depan teman-teman. Jadi ini jujur aja ya, selimutnya itu tidak bisa melindungi maksimal dari dinginnya AC bus ini. Asli ini dinginnya banget. Nah kita lihat, ini bus-bus yang biasanya menuju ke Malang. Nah ini ada M-Trans, ini ada Rosalia Indah, ini ada Nusantara ke Jepara, ini ada SSM ke Maospati mungkin, ini ada Agramas ke Malang, ini ada M-Trans ke Malang, itu ada Mahardika ke Wonogiri. Jadi oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di ruang makannya. Dan seperti biasa kalau kita naik bus 27 Trans Presiden Class, terus juga Rimba Raya yang sleeper, SSM yang sleeper, itu kita ditempatkan di ruangan seperti ini. Atau kalau di sebelah ini adalah ruang makannya M-Trans yang sama juga seperti ini ruang makannya. Jadi perbedaannya apa antara yang biasa atau yang sleeper? Ya tentunya ruangannya berbeda. Di sini ada banyak kipas angin, ada tempat untuk cuci tangan, ada banyak colokan charger. Kayaknya sih itu basic ya. Kayaknya di tempat eksekutif ada juga. Tapi di sini perbedaannya mejanya bagus sekali. Terus kursinya juga lebih enak. Kursinya tuh kayak ada empuk-empuknya. Kemudian ruangannya tuh lebih oke lah dari kosmetiknya kayak di sebelah sana tuh. Mungkin dari menu makannya juga berbeda ya. Kalau di tempat sleeper ini
pilihan menu makannya lebih banyak teman. Dan di sini kita ambil nasinya itu bisa sepuasnya. Jadi kalau teman-teman belum makan dari pagi ya, bisa makan sebanyak-banyaknya nasinya di sini. Jadi tidak dibatasi ya kalau untuk nasinya. Tapi kalau untuk lauknya itu kita pilih salah satu, sayurnya bisa 2, dan untuk minumnya ada teh tawar, ada yang manis, ada yang panas, ada yang dingin gitu. Jadi ini aku makan dulu, dan sebelum masuk rumah makan jangan lupa dibawa ya tiketnya, karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas yang ada di rumah makannya. Nah ini kalau lagi dipanggil untuk bus berangkat seperti ini teman-teman, toanya atau pengeras suaranya tuh bener-bener keras sampai kedengaran banget kan pasti gitu sih. Kita makan dulu, abis itu aku ajak teman-teman ke depan lagi untuk update busnya seperti apa sekarang. Oke, sekarang jam 8:30 malam, aku baru aja selesai dari musola. Enaknya kalau kita naik bus yang berhentinya di bangunan sebelah sini, itu kita kalau ke musola deket banget, tinggal ke samping dari parkiran aja. Nah itu udah musola teman-teman. Dan saat ini terdapat 5 bus yang sedang melakukan servis makan di bagian belakang ya. Ada 1 Rimba Raya yang kita naiki, ada 1 SSM Sleeper, ada 327 Trans. Ini NYX dari Cilengsi kalau nggak salah, ada Forseti nggak tahu dari mana, terus ada Bor itu dari Bandung gitu teman-teman. Jadi terdapat 3 bus yang melakukan servis makan di sini. Ini ada Murni Jaya. Murni Jaya itu dia punya bengkel teman-teman di sini. Tuh, ada bengkelnya ya. Gitu. Jadi seperti inilah di rumah makan Taman Selera bagian belakang jam 8:30 malam. Dan aku di bus Rimba Raya kurang lebih udah 3 jam lebih lah ya. Dan yang aku rasakan adalah dingin sekali. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, dari depan aku atau dari kaca depan itu ada angin AC yang keluar, dan itu hembusannya sama seperti yang keluar dari lover AC yang di atas kepala. Tapi bedanya kalau yang depan kita, yang dari kaca depan itu tidak bisa kita tutup. Gimana cara nutupnya? Kalau yang di lover AC itu kan bisa kita tutup ya. Makanya itu kenapa kaca depannya itu kita lagi jalan pelan aja itu langsung ngembun semua, karena dingin sekali tuh dari situ. Keluhan dari aku yang duduk paling depan ya. Sisanya sih no complain. Rimba Raya ini bagus sekali karena memakai sasis Scania K450, terus bodinya juga oke, di bagian interior cukup nyaman, atau bisa aku bilang nyaman sekali walaupun aku duduknya di paling depan yang mana dekat sekali dengan roda depan, tapi nyaman sekali teman-teman. Dan memang ya, bus ini itu kencang sekali teman-teman, karena aku udah beberapa kali kan lihat video-video dari bus ini yang berseliweran entah di Instagram, entah di YouTube, yang memang ini bus terkenal kencang sekali. Dan memang dari tadi ya, itu kita sering banget lari di atas 120 bahkan 130 km per jam, luar biasa. Jadi setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Taman Selera sampai ke Jepara. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Rimba Raya Premium ini dari rumah makan Taman Selera sampai di tujuan akhirnya di Jepara ya. Kita akan lanjut di video part kedua. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.